Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selamanya. Selamat sore kepada Anda kalian, komunitas San Bernardino maupun komunitas Orange County KKUC. Selamat datang dan terima kasih berkenan untuk menghadiri perayaan Ekaristi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diingatkan bahwa kita mempunyai orang tua kita, khususnya bapak-bapak, yang mengorbankan hidupnya, tenaganya, waktunya untuk bisa membesarkan kita, melindungi kita. Nah, karena di hari ini adalah hari bapak-bapak. Nah, karena itu Happy Father's Day bagi semua. Tapi kita menyadari juga bahwa kita sebagai orang-orang yang kadang-kadang bandel, kita tidak mengikuti perintah Bapa, maka kita memohon pengampunan atas segala dosa kita, khususnya kesempatan-kesempatan di mana kita melupakan Bapa dan tidak mengingat Dia. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Yesus lalu berkata, "Putra manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan.
Jose, Romo Yori, Romo Alex, Deacon Philip, dan saudara-saudari yang terkasih. Saya pernah membaca satu cerita tentang seorang suami yang baru pulang gereja dan sebelum misa dia mengaku dosa. Begitu dia sampai ke rumah sepulang dari gereja, dia langsung mencari istrinya. Ma, di mana kamu? Dia berjumpa dengan istrinya di dapur. Langsung dia menggendong istrinya. Dia membawa keliling ke dalam rumah. Bisa dibayangkan istrinya terkaget-kaget, tapi senang. Dia bilang, kenapa sih? Apa sih? Kenapa kau lakukan ini? Aku tahu apa yang Romo nasihatin kamu di dalam misa dan di dalam pengakuan dosa. Pasti kamu dinasihatin harus lebih sayang istri kan? Harus lebih romantis kan? Lalu suami itu menjawab, bukan. Romo tadi bicara bahwa kita harus memikul salib tiap hari. Maka begitu aku pulang, aku langsung memikul salibku setiap hari. Para istri jangan tersinggung karena cerita ini juga bisa dibalik. Para suami juga bisa menjadi salib. Cuma sulit diterapkan pada cerita. Susahkan istri menggendong suami. Bayangkan Om Robi, Tante Els gendong Om Robi. Kan susah gitu ya. Maka cerita tadi lebih cocok kalau istri yang menjadi salib. Sebelum kita mendalami tentang tema memikul salib dan mengikuti Yesus, kita kembali ke Injil di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang banyak, siapakah aku ini? Lalu ada pendapat yang berbeda-beda yang disampaikan oleh murid-muridnya. Ada yang mengatakan, engkau Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Engkau adalah Elia yang hidup kembali. Engkau adalah salah seorang nabi yang hidup kembali. Saudara sekalian, kalau kita pun bertanya kepada para ahli di dunia zaman sekarang, siapakah Yesus bagi Anda? Maka banyak penulis dan banyak peneliti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yesus adalah seorang tokoh sejarah yang amat berkarisma. Ada yang mengatakan dia seorang yang sangat cerdas dan bijaksana. Ada yang mengatakan dia seorang tokoh pembaharu, revolusioner. Ada yang mengatakan dia hanya seorang nabi di antara nabi-nabi yang besar. Ada juga seorang mengatakan bahwa Yesus itu seorang idealis, seorang tokoh yang sangat pandai berkhayal, membayangkan sesuatu yang sangat tinggi tentang dirinya. Ada yang mengatakan dia seorang narsistik. Tetapi Yesus tidak mengandalkan pendapat orang-orang peneliti tentang dia. Tapi Yesus berpaling kepada murid-muridnya. Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang yang percaya kepada dia, yang menjadi pengikutnya. Yesus bertanya kepada kita yang berani menyandang nama Kristiani, nama Kristen. Berarti kita adalah orang-orangnya Kristus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya seperti juga bertanya kepada kita. Tetapi menurut katamu, siapakah aku ini? Apakah kamu ikut apa yang dikatakan orang banyak? Yang kamu baca dari internet atau buku atau televisi? Ataukah engkau juga mengikuti para rasul yang menyampaikan itu dari iman mereka?
Petrus mewakili teman-temannya mengatakan pengakuan imannya. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Kristus dari Allah. Engkau adalah Mesias dari Allah yang hidup. Kita ditantang pada pengalaman kita pribadi sebagai pengikut Yesus. Siapakah Yesus bagi Anda secara pribadi? Ada yang mengatakan Yesus itu adalah penghiburku di dalam kesusahan. Ada yang mungkin mengatakan Yesus itu adalah seorang sahabat yang dapat kuandalkan. Dia ada di setiap waktu bagi saya. Mungkin ada yang mengatakan dia bagi saya adalah seorang pembela di saat saya mengalami pencobaan. Ada yang mengatakan dia adalah seorang yang paling mengerti diri saya lebih daripada saya mengerti diri saya sendiri. Karena itu saya selalu merasa nyaman kalau berdoa dan menerima dia. Ada yang mengatakan bagi saya Yesus adalah seseorang yang selalu siap mengatakan dosamu sudah diampuni. Mari dan lihat semuanya itu akan menjadi baik kembali. Dan masih banyak lagi. Tapi kita perhatikan dalam Injil ketika habis Yesus bertanya kepada murid-muridnya dan sesudah Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus melarang mereka menyampaikan itu. Dengan kata lain Yesus mengatakan, jangan kamu mewartakan aku Mesias saja sebelum kamu tahu sungguhnya apa konsekuensinya. Maka Yesus kemudian menjelaskan bahwa Mesias itu bukan seorang yang gagah-gagahan, bukan seorang yang serba sukses, tapi dia harus menderita banyak. Dia akan ditolak oleh para ahli kitab suci dan pemuka agama, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus mau mengatakan bahwa kamu yang mengikuti aku sebagai Mesias, kamu juga akan menderita sengsara. Kamu juga akan memikul salib setiap hari. Tidak ada yang dikecualikan. Tetapi sengsara itu tidak akan menghancurkan, tetapi sengsara itu malah menguatkan dan menjadikan dirimu semakin kuat, semakin ulet, dan semakin hebat. Yesus bersabda, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Menyangkal diri berarti Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus berhenti berlaku selfish. Memikul salib berarti dia berani menerima keterbatasan dirinya. Karena kita terbatas, maka kita bisa menderita. Seandainya kita manusia sempurna, kita nggak bisa menderita. Maka kita perlu memikul salib. Karena kita tahu kita hanya manusia. Kita berasal dari debu dan tidak sempurna. Mengikuti aku berarti kita ingat bahwa kita sebagai murid selalu menempatkan Yesus di depan kita. Di dalam menjalani hidup ini di depan. Dalam menghadapi masalah dia ada di depan kita. Dalam membuat keputusan-keputusan dia di depan kita. Sehingga bukan kita yang semata-mata melangkah dan membuat keputusan, tapi selalu ada dia di sana. Ada pepatah kuno yang saya baca mengatakan begini: sebuah palu menghancurkan kaca, tetapi palu itu juga yang membentuk baja.
Kalau kita memiliki jiwa yang selfish, yang selalu memikirkan diri kita, kita adalah orang yang rapuh seperti kaca. Maka ketika palu atau salib itu menghantam, maka orang yang selfish itu akan putus asa. Dia akan frustrasi, dia akan kecewa, dia akan marah, dia akan terluka secara mendalam, dia akan sakit hati sampai di dalam, bahkan dia akan remuk redam. Jadi jika jiwa kita adalah jiwa seperti kaca, maka kita adalah manusia yang rentan terhadap benturan. Kaca kan harus dijaga terus kan, dilapis pakai pelapis yang soft supaya tidak ada terbentur dengan apapun. Jadi kalau kita berlaku sangat selfish, kita tuh seperti kaca yang hanya bisa bertahan kalau kita di cover, kita dilindungi dan sebagainya. Kita tidak tahan terhadap konflik, kita tidak tahan terhadap perbedaan pendapat, kita tidak tahan terhadap kritik, kita mudah sakit hati, dan kita marah kalau terjadi singgungan. Dikit singgungan akan menghancurkan segala sesuatu. Pesan moral dari pepatah itu mengatakan kepada kita, jangan membiarkan diri Anda menjadi seperti kaca, tapi jadilah seperti baja. Baja itu tidak terjadi dengan sendirinya. Baja itu terbuat dari besi, tetapi lewat satu proses dia menjadi besi yang luar biasa, yang tidak gampang patah dan juga sangat kuat. Hendaklah kita menjadi manusia yang pelan-pelan tapi pasti harus mengalahkan selfish, yaitu dengan berpikir positif, dengan berdoa, dengan rajin mengakui dosa kita. Seorang yang mempunyai mental baja adalah seorang yang selalu mampu berpikir positif ketimbang berpikir negatif. Problem bagi seorang yang mempunyai mental baja, bagi dia bukan sesuatu yang tragedi banget. Bagi dia kalau ada problem, dia bukan senang karena problem, tapi dia anggap problem atau kesulitan itu adalah satu proses kehidupan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Walaupun sakit, dia selalu ingat ini pasti akan membentuk saya menjadi lebih baik. Sekeping besi untuk menjadi baja yang kuat, dia harus dibakar dan kemudian dihajar pakai palu besi yang keras. Dengan pukulan, dengan bakaran yang tinggi, maka besi itu berubah menjadi baja. Saudara-saudara yang terkasih, palu dan salib datang dalam hidup kita lewat berbagai macam bentuk. Keterbatasan ekonomi, financial, bisa jadi palu dan salib. Datangnya penyakit yang tidak mudah sembuh, rasa sakit pada tubuh dan terbatasnya tubuh kita bisa menjadi semacam palu dan salib. Demikian juga kesetiaan dalam hidup perkawinan, komitmen dalam hidup religius dan imamat kadang-kadang menjadi seperti palu dan salib. Sebab untuk setia di saat yang sulit itu tidak gampang. Saat itulah kita ingat, inilah saat saya dipalu dan memikul salib. Kerelaan untuk memaafkan orang yang bersalah menjadi salib dan menjadi palu bagi kita. Memutuskan untuk berlaku jujur di dalam pekerjaan yang memungkinkan kita korupsi adalah salib dan juga palu. Demikian juga kesembuhan dalam menjalankan iman dan agama kita adalah seperti palu dan salib.
Dan kita ingat salib dan palu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik untuk apa? Untuk lebih dibutuhkan. Karena visi Yesus bagi setiap muridnya, kamu harus menjadi seperti garam dan terang bagi dunia. Kamu bukan hanya menjadi penerima berkat, tapi kamu harus menjadi berkat itu sendiri bagi dunia. Pada akhir dari artikel yang saya baca dikatakan, the most wanted persons dalam hidup ini, orang yang paling dibutuhkan dalam dunia ini bukan orang yang kaya sekali, orang yang cantik atau ganteng, bukan. Pertama adalah orang yang selalu berusaha memberikan contoh yang baik ketimbang memberikan nasihat. Kalau memberi nasihat itu banyak sekali orang bisa, tapi memberi contoh yang baik itu hanya 1-2, dan itu sangat dibutuhkan, ya? Most wanted. Kedua yang amat dicari oleh dunia masa ini yaitu orang yang selalu memiliki hati untuk menolong orang lain ketimbang menuntut orang lain menolong dirinya. Yang juga sangat dicari oleh dunia masa ini yaitu seseorang yang rela mengatakan, sorry, saya sudah salah. Sebab seorang ketika berani mengatakan hal ini, maka konflik yang paling panas pun langsung menjadi sejuk. Maafkan saya sudah salah. Yang dibutuhkan juga yaitu seseorang yang ketika melihat godaan, dia tidak tawar-menawar, tetapi dia langsung mengatakan no. Yang dibutuhkan juga seorang yang meletakkan pekerjaan pelayanan Tuhan di atas segala sesuatu. Yang terjadi kebanyakan pekerjaan Tuhan diletakkan paling belakang. Nanti kalau saya sudah punya waktu, nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sudah jadi kaya, nanti kalau saya punya kesempatan, nanti pekerjaan Tuhan diletakkan di belakang. Padahal tidak akan pernah kita dapatkan kesempatan itu. Dibutuhkan sekali orang-orang yang mengatakan apapun keadaan saya, pekerjaan Tuhan ada di depan. Dibutuhkan juga seseorang yang selalu siap memberikan senyuman dan tepukan kepada sesama untuk menguatkan dia. Sangat dibutuhkan juga seseorang yang sering dan terus-menerus membawa anak-anaknya ke gereja, bukan hanya menyuruh ke gereja. Yang sangat dibutuhkan masa ini juga seseorang yang dapat melihat kesalahan diri sendiri sebelum melihat kesalahan orang lain. Sangat dibutuhkan, karena kebanyakan orang lebih cepat melihat kesalahan orang lain dan membela kesalahan dirinya, dan itu menjadi sumber masalah. Yang paling dibutuhkan juga seseorang yang rela memberikan uangnya, memberikan waktunya, dan mempersembahkan kesanggupannya tanpa mengharapkan balasan. Semoga kita yang mengaku menjadi pengikut Kristus memikirkan konsekuensi dari pemilihan kita mengikuti Yesus, yaitu berani menyangkal diri kita, mengabaikan selfish kita, memikul salib, dan tetap setia mengikuti Yesus sebagai contoh teladan kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih banyak atas segala ucapan selamat dan kata-kata baik. Dan saya mungkin sebentar saya beri kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Syukur. Oke, coba ini sekarang.
swing dong, joget. Udah.